بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merekalah orang-orang yang beruntung dan merekalah orang-orang yang sukses. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah gambarkan di Quran dan Allah abadikan di dalam Quran, walan tarda ankal yahud. Yahudi tidak akan pernah ridho kepadamu. Wala nasara, Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya ibadallah, jika dalam sebuah peperangan itu musuh nampak di depan mata kita, dan kita tahu, kita sadar dia menggunakan senjata, maka musuh yang seperti ini kita bisa menghadapinya dengan senjata pula, dan kita bisa memasang kuda-kuda kita. Tetapi ada musuh yang mereka tidak menampakkan permusuhan dengan kita, tapi mereka ingin melemahkan kita. Ada musuh yang tidak menampakkan mereka bersenjata dengan kita, tapi mereka ingin meruntuhkan kita. Itulah yang dikatakan konspirasi. Merusak pemikiran, sehingga pemikiran tadi berubah, lalu cara pandang berubah, lalu sikap berubah, lalu hancurlah akidah. Akidah itu adalah keyakinan di hati. Agar keyakinan ini berubah, maka mereka masukkan informasi ke dalam telinga dan mata kita, supaya apa yang di hati ini berubah. Inilah yang dikatakan perang dalam berpikir.
Inilah yang dikatakan perang Ghazwatul Fikr. Pemerangan dalam cara berpikir kita. Dan banyak kaum muslimin tidak sadar bahwasannya kita sedang diperangi dengan ini. Yuhibbu an tashi'a fahisatan lilladzina amanu. Mereka sangat suka dan sangat senang jika kemaksiatan, dosa itu bersebar di tengah orang-orang yang beriman. Mereka mempunyai misi supaya kejahatan mereka, supaya kerusakan mereka, supaya kemaksiatan mereka menjadi sebuah perkara yang biasa. Awalnya hanya opini. Yang opini ini akan menjadi pro dan kontra. Tapi opini terus digulirkan. Dia tahu akan ada pro dan kontra. Tapi apa yang diinginkan? Opini ini terus berjalan. Sehingga anak kita terbiasa dengan mendengar opini ini. Sehingga kalau sudah terbiasa opini ini, maka terus terdengar, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah bukan menjadi sebuah kemungkaran. Ketika sudah menjadi bukan sebuah kemungkaran, menjadi sebuah pembenaran. Itu puncaknya menjadi sebuah pembenaran. Contoh. Saya mau contohkan. Dulu di awal-awal tahun 50-an, tahun 60-an, apa yang kita katakan tentang orang homoseksual? Gak ada satu negara pun yang mengatakan itu benar. Gak ada. Akhirnya dimasukkan, diopinikan, diberitakan. Awalnya kontra. Pro kontra dan pro kontra terus ada. Tapi terus dimasukkan. Sampai akhirnya sebuah menjadi berita yang biasa. Oh, ternyata di lingkungan kita banyak orang homoseksual. Biasa. Sampai naik lagi tingkat yang berikutnya. Oh, ternyata homoseksual itu bukan kelainan. Itu adalah sebuah normal. Naik lagi sampai kapan? Legal. Naik lagi sampai kapan? Siapa yang tidak menerimanya, maka mereka tidak menerima kebenaran. Mereka yang tidak menerima tentang perbedaan. Mereka orang yang jumud, mereka orang tertinggal, mereka tidak modern. Telah dicuci otak. Sadarkah? Ternyata itu pencucian otak. Mereka katakan kaum muslimin mencuci otak. Mereka katakan akidah itu mencuci otak. Tidak. Kemaksiatan mereka lah mencuci otak. Bahkan mereka gunakan senjata-senjata mereka untuk mencuci otak kaum muslimin. Dengan HP kita. Baca berita yang dikuasai oleh mereka. Seolah-olah menggambarkan sebuah cerita. Oh, sebuah prestasi. Sebuah prestasi kepala desa, kepala daerah yang transgender. Apa prestasinya di situ? Apakah ada prestasi di situ ketika transgender menjadi kepala desa? Tapi kenapa dia meletakkan menjadi lain berita yang tertinggi? Apa yang ingin dia sampaikan kepada kita? Sadarkah kita? Yang dia ingin sampaikan adalah ini bagian hidup kita. Ini orang hebat. Ini orang jangan dikucilkan. Ini orang biasa. Maka terimalah orang seperti ini. Suatu hari anakmu seperti ini. Maka itu biasa. Jangan tolak. Itu sebuah contoh. Dan itu terjadi sampai sekarang. Maka jangan heran ketika perusahaan-perusahaan besar mengatakan kami pun menerima beraneka ragam warna. Kami pun menerima LGBT. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan legalitas. Ingin mendapatkan pengakuan yang orang-orang tercuci otaknya di negeri barat. Dan ini ingin masuk ke negeri kita. Negeri kita masih ada yang membenci. Tapi sekarang terus diopinikan. Pro kontra dibiarkan. Karena sedang mencuci otak siapa yang bisa tersaring mereka tarik. Siapa yang tidak bisa tersaring mereka biarkan. Tapi dibiarkan itu terus ada di tengah kaum muslimin. Contoh lain. Contoh lain adalah komunisme. Ateis. Dulu kita kalau mendengar ateis, komunis itu lebih jelek daripada anjing. Tapi sekarang seolah-olah sudah dimasukkan. Negara komunis itu maju. Merata. Hebat. Dia nggak mengajarkan kita komunis, tapi mengagumkan kita kepada komunisme. Ini targetnya bukan setahun 2 tahun. Nanti ketika sudah sering mendengar dan kagum, sudah kagum dan sudah membanggakan, akhirnya menjadi cita-cita. Nanti targetnya adalah komunis itu adalah benar. Sadarkah kita bahwasanya ini peperangan? Dia tidak memerangi kita langsung masuk kamu ke dalam komunis. Tidak.
Cara berpikir kita dikerangka oleh mereka. Dikerangka melalui apa? Melalui media. Berita mengarah ke sana. Facebook mengarah ke sana. Twitter mengarah ke sana. Semua mengarah, media-media besar mengarah ke sana. Seolah-olah nanti apa yang kita lihat lingkungan kita sama seperti itu semua. Sehingga terjadilah frame, terjadilah sebuah pemikiran, oh ternyata ini semua dunia biasa. Mereka buat film hiburan. Tapi ternyata dalam film itu ada orang yang LGBT. Seolah-olah itu film. Bahkan mereka masukkan ke dalam film anak-anak. Anak-anak kecil. Tahukah kita bahwasannya itu adalah bentuk dari pemerangan pikiran? Sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, kita digiring agar berubah cara berpikir dan cara pandang. Bagaimana cara merubahnya? Mereka opinikan semua ini. Ini terjadi. Ini harus sadar. Dan ini adalah sebuah konspirasi. Yang struktur ataupun tidak. Tapi semua mengarah kepada titik yang satu. Jangan berpegang kepada Islam. Islam dianggap tertinggal. Islam dianggap tidak tolerir. Islam dianggap radikal. Islam dianggap tidak bisa menerima perbedaan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu, jaga dirimu dari api neraka. Itu baru sebagian gambaran. Ada gambaran-gambaran yang lebih licik lagi yang mereka gunakan untuk menghancurkan kaum muslimin. Percayakah kita bahwasannya mereka telah menyiapkan uang triliunan rupiah untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak orang Islam agar belajar agama di negeri mereka? Percayakah kita mereka telah membuat universitas-universitas yang mereka katakan orientalis, ketimuran, mempelajari budaya timur? Semua itu cuma cover. Dalamnya adalah ingin merubah dan menarik kaum muslimin agar mereka tidak berpikir seperti pemikiran Islam. Mereka masukkan pemikiran mereka. Nanti pulang ke negeri kaum muslimin, kamu ucapkanlah sesukamu perkataan, kamu ucapkanlah sesukamu akidah yang akhirnya berbenturan dengan kaum muslimin. Bahkan mereka dibiayai dan didanakan untuk menjadi orang-orang yang ucapannya didengar. Ini terjadi. Mengapa mereka bisa sekolah sampai S3 di negeri barat tapi yang dipelajari Islam? Siapa yang membiayai? Begitu mereka pulang, mereka punya kedudukan. Mereka bisa bicara di koran. Mereka bisa bicara di media. Siapa mereka? Siapa yang membiayai? Sadarkah kita ini ada? Ini ada. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dulu orang tua kita malu kalau anaknya itu keluar dengan pakaian-pakaian yang membuka auratnya. Tapi kalau sekarang, sebagian orang tua bangga. Kenapa cara pandang ini berubah? Kenapa cara berpikir ini berubah? Telah terserap dengan pemikiran-pemikiran yang disusupi melalui informasi, melalui TV, melalui media, melalui portal-portal yang mereka miliki untuk merubah kaum muslimin. Dari inilah betapa banyak orang tua yang soleh, tapi tidak sadar bahwasannya keluarganya, anaknya sedang dikerumuni dan sedang digerogoti oleh pemikiran-pemikiran barat. Akhirnya anaknya tidak mengikuti bapaknya. Jangan kita menjadi orang soleh sendiri dalam rumah kita. Jangan kita menjadi orang baik sendiri dalam rumah kita. Ajari anak kita agama yang benar. Ajari istri kita agama yang benar, cucu kita, orang-orang dekat kita, ajari mereka dan tamengi mereka dari informasi yang tidak benar. Karena itu semua merusak akidah, merusak keyakinan, merusak apa yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim dari keyakinan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai permainan game mereka desain agar game ini bisa memasukkan pemahaman mereka. Sadar tidak sadar. Ini semua termasukkan. Memang kita tidak mungkin bisa menghindar dari kerusakan ini. Tapi kita bisa menamengi diri kita. Yang kedua, selain kita tamengi diri kita, adalah
dakwah kepada Allah. Ajak manusia kepada kebaikan. Ajak manusia kepada agama Allah. Ketika saya katakan ajak manusia kepada agama Allah, bukan berarti semua kita harus menjadi ustadz saat ini juga. Bukan berarti saat ini kita langsung menjadi kiai, tidak. Sebagaimana mereka gencar menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, maka kita pun kaum muslimin harus bersatu menyebarkan informasi yang benar. Dari HP kita, di status kita, kenapa kita tidak statuskan perkara-perkara keislaman yang benar? Kenapa kita tidak statuskan haramnya komunis? Kenapa kita tidak statuskan haramnya khamar? Kenapa kita tidak statuskan haramnya perzinahan? Terus digaungkan. Sebagaimana mereka menggaungkan, kita gaungkan sebagaimana semampuan kita. Ketika mereka punya media, kita pun harus menggaungkan melalui media kita. Karena inilah yang dikatakan konspirasi dan opini. Jadikan status kita, jadikan media sosial kita, jadikan apapun yang kita miliki, yang kita bisa berikan informasi kepada orang lain, informasi tentang kebenaran dan Islam. Untuk mengkater, untuk memotong semua apa yang disebarkan oleh mereka. Jadilah kita pendakwah. Pendakwah dalam agama Allah. Bukan berarti berdakwah harus berdakwah dengan mulut kita. Kita bisa berdakwah dengan apa yang mampu kita kerjakan. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menghadapi ini semua? Adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pernah segan untuk mengingkari kemungkaran. Jangan pernah segan untuk mengatakan yang haram itu haram. Jangan pernah segan mengatakan salah itu salah dan benar itu benar. Karena ketika kebenaran dan kesalahan sudah mulai diburamkan dan dirabunkan, maka ketika itu anak-anak yang tidak belajar agama tidak akan pernah melihat mana yang putih, mana yang hitam. Tapi ketika kita betul-betul menegaskan ini adalah putih dan ini adalah hitam, ini adalah baik, ini adalah jelek, amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, maka orang-orang tidak akan pernah lihat lagi abu-abu. Tidak akan ada yang dikatakan abu-abu. Semuanya jelas. Maka itu Islam mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar agar jelas pembatas antara hak dan batil. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Orang-orang kafir Bani Israel dilaknat oleh Allah dengan lisan nabi mereka. Kenapa? Wa kanu la yatanahawna 'anil munkar. Karena mereka dahulu tidak pernah menahan dan tidak pernah melarang daripada kemungkaran. Larang kemungkaran walaupun dari diri kita, dari anak kita, dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari lingkungan kita. Ingkari kemungkaran. Sesuatu yang merusak agama kita, merusak akidah kita, merusak norma-norma kehidupan kita, ketimuran kita. Semua harus kita singkirkan. Karena itu bentuk dari konspirasi yang merusak akhlak anak-anak kaum muslimin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak pernah berubah. Hadis-hadis Rasulullah SAW tidak pernah berubah. Tetapi orang Islam yang memeluk agama Islam sebagian telah berubah. Mereka tidak lagi seperti Quran yang sebagaimana Quran mestinya. Mereka tidak lagi sebagaimana hadis yang diajarkan Rasulullah SAW sebagaimana mestinya. Bahkan sebagian mereka, karena kejahilan dan kebodohan mereka, menganggap apa yang ada pada Quran itu adalah ketertinggalan. Itu adalah kekakuan. Itu adalah kesempitan. Ini semua adalah buah dan hasil daripada apa yang dilakukan oleh orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Jangankan kita orang-orang yang di timur ini. Sebagian orang yang sudah berbahasa Arab, yang mereka paham Quran tanpa penerjemahan,
Sehari-hari menggunakan bahasa Arab, mereka pun sedang diperangi dengan itu. Sehingga di negeri-negeri mereka, sebagian negeri mereka, seolah-olah sudah bangga dengan kebarat-baratan. Bangga dengan khomer, bangga dengan kebebasan, bangga dengan apa yang datang dari barat. Itu adalah bentuk daripada pencucian otak dan pencucian akidah kaum muslimin. Ya ibadallah, usikum, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh para jamaah, kita masih dalam peperangan, yaitu peperangan intelektual, peperangan akidah, peperangan keyakinan. Maka kokohkanlah akidah kita dengan belajar ilmu agama kita. Bagaimana kita bisa tahu kalau mereka merusak agama kita sementara kita sendiri tidak belajar agama kita? Dari inilah kenapa Allah turunkan pertama kali Quran itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, belajarlah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan engkau. Kenapa Allah perintahkan kita belajar agama kita? Karena agar kita mengerti bagaimana sebenarnya seorang muslim harus berkeyakinan, berakidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kaum muslimin, menjaga anak-anak kita, menjaga akidah kita, menjaga negeri kita, menjaga kaum muslimin di atas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.